Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas dua peristiwa penting. Yang pertama yaitu turunnya ayat Al-Quran yang berisi tentang perintah berperang. Dan yang kedua, turunnya ayat Al-Quran yang berisi perintah untuk memalingkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Dua peristiwa ini sangat penting sebelum terjadinya perang Badar. Kenapa? Karena yang pertama, dengan turunnya surah-surah yang memerintahkan untuk berperang, tentu semangat umat muslim ini akan berbeda ketika belum ada perintah itu. Apalagi kemudian Allah memberikan hadiah surga bagi orang-orang yang mati di jalan Allah, mati syahid. Ini tentu menjadi spirit tersendiri bagi orang-orang muslim. Yang kedua, berpalingnya kiblah dari Masjid Baitul Maqdis ke Masjidil Haram ini merupakan bentuk filter. Itu orang-orang muslim yang imannya tidak betul-betul beriman, dia akan ragu terhadap perintah berpalingnya kiblat ini. Maka orang-orang yang ikut berperang di perang Badar ini sudah betul-betul terfilter dan terpilih orang-orang yang imannya betul-betul sangat kuat. Orang-orang yang imannya tidak kuat itu akan termakan dengan omongan orang Yahudi yang mengatakan bahwa sholat itu yang sah itu yang menghadap Baitul Maqdis. Terus nanti gimana itu Bapak Ibu kita yang dulu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis? Nah, berarti sholatnya tidak sah kalau kiblatnya berpindah dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perang Badar ini akan kita bagi menjadi dua bagian karena pembahasannya cukup panjang. Yang pertama adalah, mungkin kita masih ingat ada 4 ghazwah dan 4 sariyah. Perang Badar itu sangat erat kaitannya dengan ghazwah Dzul Usairah tahun kedua Hijrah, yang ketika itu mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan yang mau ke Syams. Tetapi kafilah dagangnya Abu Sufyan ini lepas, sehingga kemudian orang-orang muslim ingin mencegahnya ketika pulang dari Syams kembali ke Mekah. Waktu itu pasukan Nabi Muhammad terdiri dari 150 muhajirin dengan membawa 30 unta sebagai kendaraan dan digunakan secara bergantian. Jadi 150 dibagi 30, 5 orang, 1 onta 5 orang bergantian. Mereka pulang dari Syams membawa perniagaan yang jauh lebih besar daripada berangkat. Ini pulangnya jauh lebih banyak karena sudah untung, habis berdagang untung, pulang itu lebih banyak. Rincian perniagaan yang dibawa Abu Sufyan itu 1000 ekor unta, 1000 ekor unta yang memuat harta benda. Untanya memuat harta benda. Menurut pendapat para sejarawan, nilai yang ditaksir yang dibawa oleh
kafilah dagang Abu Sofyan ketika pulang dari Syams itu 50.000 dinar. 50.000 dinar. Nah, 1 dinar saya cari itu sama dengan 4,25 gram. 1 gram sekarang itu harganya wis munda. Sebelum Covid itu 500-an, sekarang 900-an, bahkan dengan kali 0. Berarti 1 dinar itu berapa juta? Nggih. Berarti 1 dinar itu ya 4 berapa nggih? Ya 4 jutaan nggih. 4 jutaan. 1 dinar sekarang dengan 1 dinar 20 tahun lagi itu nilainya naik terus. Kalau jenengan punya uang 100.000 sekarang dengan 100.000 20 tahun lagi itu nilainya turun. Lah kemudian coba dikalikan 4 juta sekian dikali 50.000 itu ketemunya 200 miliar. Kemarin 100 miliar itu saya kalikan 500.000. Nah, saya lupa ternyata sekarang emas itu sudah 900-an ribu. Kalau emas yang tanpa merek, yang potongan itu 960, kalau yang ada merek EOA atau Antam itu 1.050.000. Nah, Rasulullah tidak menekankan para sahabatnya untuk bergabung. Beliau justru menyerahkan keputusan itu kepada pribadi mereka masing-masing. Bagi yang mau ikut silahkan, bagi yang tidak mau ikut ya tidak mengapa. Karena apa? Memang tujuannya tidak berperang waktu itu, mencegat kafilah dagang Abu Sofyan. Mereka juga mengira bahwa kondisinya tidak jauh dengan Ghazwa dan Sariyah sebelumnya. Kita tahu bahwa ada 4 Ghazwa, 4 Sariyah itu tidak ada baku hantam yang sangat berarti. Bahkan Sariyah yang terakhir itu kan hanya menimbulkan 1 korban, dan itu korban pertama dalam peperangan. Bahkan ada Ghazwa dan Sariyah yang tidak menimbulkan peperangan sama sekali. Maka mereka mengira paling sama seperti kemarin. Jadi tidak banyak yang ikut. Para sahabat yang tidak turut menemani Rasulullah dalam peperangan ini tidak mendapatkan pengingkaran, juga tidak mendapatkan celah. Jadi nggak masalah. Kemudian Rasulullah berangkat dengan 313 sahabatnya. Ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 317. Pasukan itu terdiri dari 82, ada yang menyebut 83, ada yang menyebut 86 muhajirin. Di muhajirinnya 82, sedangkan sisanya kaum Ansor. Kalau sebelumnya itu muhajirin semua, sekarang Ansor mulai ikut. Jumlahnya lebih banyak Ansor, 61 dari Aus, 170 personil dari Khazraj. Nah, jadi ini Ansornya mendominasi dalam pasukan yang 313 tadi. Karena tujuannya tidak berperang, maka perlengkapan yang dibawa seadanya. Kuda aja 2, milik Zubair bin Awam dan Miqdad bin Al-Aswad. 70 ekor unta, 1 ekor untuk 2 hingga 3 orang. Nah, jadi 1 ekor, kalau yang pertama tadi untuk 5 orang, ini untuk 2 sampai 3 orang. Nah, Rasulullah sendiri kebagian mengendarai unta bersama Ali bin Abi Thalib dan Marsad bin Abu Marsad Al-Ghunawi. Nah, kalau teman-teman yang lain kan enak saja ya, temannya naik, temannya naik, yang lainnya nuntun. 5 kilo, teman yang lainnya naik, yang lainnya nuntun. Nah, kalau Rasulullah, lah masuk Rasulullah nuntun, Ali naik kan nggak enak. Akhirnya si Ali bin Abi Thalib dan Marsad bin Abu Marsad ini menawarkan ketika Rasulullah sudah naik, kemudian misalkan jaraknya 5 kilo gantian. Ali mengatakan, "Wahai Rasul, silakan jatah saya jenengan pakai saja, saya tak jalan aja." Begitu juga Marsad, sudah waktu jatahnya Ali, kemudian Marsad juga memberikan jatahnya naik unta kepada Rasul.
Wis jenengan mawon ya Rasul, saya dibawa saja sama Ali. Kemudian Rasul mengatakan bahwa ma antum bi aqwa minni. Kalian itu tidak lebih kuat daripada saya. Wala ana bi aghna 'anil ajril minkuma. Dan saya juga menginginkan pahala yang lebih sebagaimana kalian menginginkan pahala. Nah, jadi nek Rasul itu naik di atas unta terus yang dibawa Ali, Rasul juga pengen berjalan, Rasul juga pengen pahala. Lah ini pemimpin. Kalau pemimpin biasanya kan pengen numpak terus ya nggak mau jalan. Nah, dibedakan. Kemudian siapa yang menjadi pemegang urusan Madinah? Kalau Rasul keluar berperang mesti ada yang ditunjuk. Nah, ini yang ditunjuk adalah Ibnu Ummi Maktum, ditunjuk sebagai PLT atau yang ngurusi Madinah, sekaligus imam sholat di Madinah selama ditinggal perang. Lah kemudian setibanya di Ar-Rauha, Abu Lubabah bin Abu Munzir memutuskan kembali ke Madinah. Selanjutnya Rasulullah menunjuk Abu Lubabah sebagai PLT menggantikan Ibnu Ummi Maktum. Jadi Ibnu Ummi Maktum digantikan dalam perjalanan. Panji kaum muslimin kali ini juga berupa bendera warna putih dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Nah, ini nanti ada 3 bendera. Biasanya kalau perang itu kan ada 1 bendera. Ini ada 3 bendera. 1 bendera berwarna putih, 2 bendera berwarna hitam. Kemudian Nabi membagi 2 sayap kanan dan sayap kiri gitu, kayak mau main sepak bola gitu kan. Sayap kanan itu Muhajirin dan sayap kiri Ansor. Batalion Muhajirin itu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib dan batalion Ansor dipegang oleh Sa'ad bin Mu'az. Itu sayap kanan dan sayap kiri yang megang bendera. Kedua bendera itu berwarna hitam, lalu ditunjuk Zubair sebagai komando sektor kanan dan Mikdad sebagai komando sektor kiri. Jadi ada pembawa bendera, ada komando sendiri. Kenapa 2 orang ini? Karena hanya 2 orang ini yang membawa kuda, yang lainnya membawa unta. Mosok komandonya membawa unta nggak bisa lari untanya. Jadi dipilih yang membawa kuda. Nah ini ada rangkuman ini. Kaum muslimin meninggal 14, kaum Quraisy meninggal 70, kemudian 70 ditawan. Nah, kaum muslimin 300-an, 70 unta dan 2 kuda. Kaum musyrikin 1000-an orang, 700 unta dalengit. 17 Ramadan terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Nah ini saya baca tadi di luar 76 hari lagi bulan Ramadan. Nah gitu gitu. Tidak kerasa. Kemudian dalam perjalanan tadi kan ada yang mengundurkan diri. Di perjalanan ada yang mengundurkan diri lagi. Ini dikisahkan dari Sahih Muslim, yang mengundurkan diri itu namanya Hudzaifah dan ayahnya. Jadi Hudzaifah dulu itu ceritanya ketika hijrah itu ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian ditanya, innakum turiduna Muhammad, apakah kalian ke Madinah itu mau Muhammad? Kemudian Hudzaifah mengatakan, manuridu illal Madinah. Enggak, kita enggak mau Muhammad kok, kita mau Madinah. Kita mau ke Madinah saja. Ya wis janji loh ya. Akhirnya lalu mereka bersumpah bahwa sampai Madinah tidak membantu Muhammad memerangi orang Quraisy. Hudzaifah itu mengatakan, ya Rasul, saya itu kadung janji sama orang Quraisy tidak akan memerangi orang Quraisy. Dan sekarang saya kok memerangi orang Quraisy, saya kok merasa menyalahi janji saya. Akhirnya kemudian Nabi insyarifa, kalau gitu pulanglah kalian berdua. Nafilahum bi ahdihim, kita akan menghargai sumpah dan janji mereka itu, wa nasta'inullah alaihim, maka kita akan meminta perlindungan kepada Allah. Nah ini janji kepada orang Quraisy saja ditepati, dihargai oleh Rasulullah. Lah ini hanya ilustrasi saja, sayap kanan gitu ya, kuda, komandonya membawa kuda, yang lainnya tidak ada membawa kuda.
Ini kan difilmkan ceritanya. Lah kemudian kelihatan nggih. Nah, ini sayap kanan, ini sayap kiri, ada barisan belakang. Nah, kenapa disebut dengan Badar? Karena di sini ada sumur namanya Bi'run Badar, sumur Badar. Sehingga daerah sini disebut dengan daerah Badar. Nah, di sini itu ada jalan arah ke Syams. Jadi mereka itu Abu Sufyan dari Syams, terus jalan ke sini, nah ini ke Mekah. Sedangkan yang sini itu dari Madinah. Nabi Muhammad dari sini. Nah, ini peperangannya. Nah, nanti di sini mereka akan terpukul balik dan pulang lagi melewati jalan ini. Kalau tahun Masehinya itu 13 Maret 624 Masehi. Letaknya di dekat sumur milik seorang bernama Badar. Dinisbahkan kepada lokasinya. Peringatan bagi penduduk Mekah. Nah, Abu Sufyan ini orangnya cerdik ya. Ketika mereka lolos dari incaran, ketika berangkat, dia pulang itu mesti ngangget. Ini ketika berangkat lolos, ketika pulang mesti Muhammad itu tidak akan tinggal diam, mesti saya akan dihadang. Maka Abu Sufyan melakukan dua strategi. Yang pertama, jalannya belok. Mesti kita nanti lewat Badar dan mesti Muhammad akan mencegah di Badar. Berarti saya harus belok ke kiri misalkan begitu, atau belok ke kanan, pokoknya nggak lewat situ. Itu strategi yang pertama. Strategi yang kedua, Abu Sufyan mengutus seorang namanya Dhamdham bin Amru al-Ghifari. Wah, ini sangar nih. Dia itu orangnya sangat cepat sekali. Kalau lari berburu itu sangat cepat sekali. Kemudian dia disuruh ke Mekah mencari bala bantuan. Dhamdham, kamu ke Mekah cari bala bantuan. Setengah-setengah memprovokasi. Akhirnya sampai di Mekah dengan bekal yang berceceran karena saking bantere. Kemudian compang-camping, rambut acak-acakan, berteriak dengan lantang kepada orang-orang Mekah, wahai sekalian kaum Quraisy, kafilah dagang. Harta benda kalian yang dibawa Sufyan telah dirampok Muhammad dan rekannya. Kalian harus segera ke sana, segera tolong. Nah, ini. Setiap orang Mekah punya saham atau modal kepada Abu Sufyan, maka khususnya orang-orang yang punya modal ini kan tidak mau kehilangan hartanya toh. Akhirnya diprovokasi seperti itu. Bahkan ada dalam riwayat Dhamdham itu rela memotong telinganya demi meyakinkan orang-orang Quraisy itu supaya yang diomongkan itu betul-betul yakin dan mau berangkat. Nah, akhirnya kemudian dipimpin oleh Abu Jahal. Di hadapan mereka hanya ada dua pilihan, berangkat atau harta benda mereka hilang. Maka tak seorang pun dari pembesar Mekah yang tertinggal kecuali Abu Lahab. Abu Lahab ini tidak ikut, tapi dia mewakilkan kepada seorang yang memiliki tanggungan hutang kepadanya. Jadi kalau ada hutang, kemudian ada berperang, orang yang hutang itu bisa diutus untuk berangkat. Tidak ada satu kabilah pun dari keturunan Quraisy yang tinggal diam kecuali Bani Adi. Mereka berangkat dengan 1.300 prajurit. 1.300 prajurit membawa 100 kuda dan 600 baju perang serta unta yang sangat banyak. Saking nggak bisa menghitungnya, sangat banyak. Komandan tertinggi dalam pasukan ini adalah Abu Jahal bin Hisham. Nah, akhirnya kemudian setelah semuanya siap, mereka berangkat meninggalkan Mekah. Diabadikan dalam Al-Quran, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran. Kharaju min diyarihim bataran. Mereka keluar dengan rasa angkuh dan bermaksud riya. Kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas yasudduna an sabilillah. Kemudian mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Mereka datang dengan kemarahan dan senjata mereka untuk memusuhi Rasulullah. Kafilah dagang Abu Sufyan berhasil lolos dan berkirim surat. Setelah mereka berhasil lolos, mereka berkirim surat kepada orang. Jadi yang Mekah ini perjalanan, Abu Sufyan berhasil lolos, Nabi Muhammad perjalanan.
Abu Sufyan mengirim kepada pasukan yang sedang perjalanan itu. Apa suratnya? Mereka pasukan Mekah melintasi lembah Usfan, Qadid dan Juhfan. Di sanalah mereka mendapatkan sepucuk surat Abu Sufyan yang isinya, jika kalian keluar hanya untuk menyelamatkan kafilah dagang orang-orang kalian dan harta-harta kalian, sesungguhnya kita ini sudah selamat. Maka kembalilah. Kalau tujuannya kalian ke sini untuk menyelamatkan harta kalian, kita ini sudah selamat. Maka kembalilah saja. Nah, ini menjadi kebimbangan daripada 1.300 pasukan. Ada sebagian yang terbesit, kayak gitu kembali aja lah ke Mekah. Tapi kemudian Abu Jahal mengatakan, wah tidak bisa ini. Demi Allah kita tidak akan kembali kecuali setelah tiba di Badar. Kita akan menetap di sana selama 3 hari sambil menyembelih hewan, makan-makan, menenggak arak dan menikmati nyanyian bidu wanita, sehingga orang Arab mendengar apa yang kita lakukan dan kabar perjalanan kita. Dengan demikian mereka akan gentar setiap berhadapan dengan kita. Lah, Abu Jahal ini tidak terima. Wis kita maju terus. Liya'lamal Arab man nahnu, supaya semua orang Arab tahu siapa kita, supaya kita tidak diremehkan. Kemudian Al-Khannas bin Syarik memberi usulan agar kembali saja ke Mekah, tetapi usulan itu ditolak mentah-mentah oleh Abu Jahal. Akhirnya Al-Akhnas bersama sekitar 300 orang Bani Zuhra memutuskan untuk pulang kembali ke Mekah. Berarti 1.300 dikurangi 300, sisa 1.000. Nah, karena 300 ini pulang, 1.000 ini terus maju ke medan perang. Setelah Bani Zuhra memisahkan diri, pasukan ini tetap melanjutkan perjalanan menuju Badar bersama 1.000 tentara. Mereka terus berjalan hingga mendekati Badar dan bersembunyi di balik bukit pasir di pinggir lembah Badar. Nah, di sini Rasulullah dan para pasukan juga merasa bimbang. Kenapa? Karena dia mendengar Abu Sufyan sudah lolos dan mendengar bahwa ada pasukan besar yang datang ke Badar. Nabi menyimpulkan ini tidak bisa ini. Kalau maju itu juga melawan ribuan orang. Nabi belum tahu persis ya jumlahnya. Pulang itu juga nanti dampaknya itu orang-orang musyrik nggak akan berhenti, mesti akan ke Madinah, dan ke Madinah mesti akan menyerang rumah-rumah orang di Madinah. Wes sudah selesai. Maka Islam hanya tinggal jasadnya saja, rohnya tidak ada. Maka tidak mau maju terus. Akhirnya Nabi membuat majelis permusyawaratan militer, minta pendapat kepada para sahabat. Nah, orang-orang seperti Abu Bakar, Ali itu sudah tidak akan gentar. Tetapi yang menjadi masalah ini adalah kaum Muhajirin dan Ansor. Nah, para komandan seperti Abu Bakar, Umar itu tidak merasa gentar. Tetapi yang Muhajirin Ansor ini, kemudian yang Muhajirin komandonya mengatakan bahwa ya Rasulullah imdi lima arakallah, wahai Rasulullah pergilah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Fanahnu ma'aka, maka kita bersama jenengan ya Rasulullah. Wallahi la naqulu laka kama qalta banu Isra, kama qalat banu Israil li Musa. Kita tidak akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan Bani Israel kepada Musa. Apa yang dikatakan Bani Israel kepada Musa? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Bani Israel itu lucu. Pernah saya ceritakan di waktu masih awal-awal Covid itu, yang 3 kengeyelan Bani Israel. Bani Israel itu diajak perang sama Nabi Musa. Kemudian Bani Israel mengatakan idhab anta wa rabbuka, Musa pergilah kamu dengan Tuhanmu, faqatilah dan berperanglah kalian berdua, inna hahuna qa'idun, maka kita di sini aja duduk-duduk nunggu kalian berdua. Nah, Mikdad mengatakan kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan Bani Israel, tetapi kami akan mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatilah inna ma'akuma muqatilun, dan kami akan bersama kalian berperang. Jadi pergilah kamu dan Tuhanmu berperang dan kami akan ikut berperang. Nah, ini Muhajirin.
Bagaimana dengan Ansor? Padahal jumlahnya kan banyak Ansor. Muhajirin cuma 82 tadi. Nah, kemudian Nabi mengatakan asiru alayya ayuhan nas. Saya beri pendapat wahai manusia. Di sini loh pinternya Rasul. Rasul tidak mengatakan Ansor gimana pendapatmu, tidak begitu. Tapi asiru alayya ayuhan nas. Wahai manusia berilah pendapatku. Maksudnya siapa ini? Ya Ansor tadi. Nah, kemudian Sa'ad bin Mu'adz pembawa bendera Ansor merasa, demi Allah apakah yang engkau maksud barusan adalah saya, apalah kami Ansor? Nabi mengatakan benar. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz mewakili kaum Ansor, sungguh kami telah beriman kepadamu, membenarkanmu, bersaksi bahwa apa yang engkau bawa adalah kebenaran, maka berangkatlah wahai Rasul seperti apa yang engkau kehendaki. Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau terjun ke lautan yang luas, tentu kami akan menemanimu terjun. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang mundur. Nah, ini ketika orang Muhajirin sudah siap berangkat, orang Ansor sudah siap berangkat, Rasul kemudian gembira. Kami sangat senang dapat menemani menghadapi musuh esok hari. Berangkatlah bersama kami dalam menggapai barokah. Akhirnya Rasulullah sangat bergembira mendengar penuturan Sa'ad. Kemudian Rasulullah bersabda, siru wa absiru, majulah kalian semua dan sambutlah kabar gembira. Fa innallaha ta'ala qad wa'adani ihdat ta'ifatain. Karena Allah telah menjanjikan kemenangan salah satu dari dua kelompok kepadaku. Wallahi laka annil ana anzur ila masori al-qaum. Demi Allah seakan-akan aku bisa melihat ladang kematian mereka. Nah, ini kebimbangan yang kemudian menjadi keyakinan. Nah, di sini orang Quraisy sudah sampai di Badar, Abu Sufyan sudah lepas, umat muslim antara maju dan tidak. Tapi di sini sudah memutuskan untuk maju, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas sengitnya peperangan, bagaimana 300 itu bisa mengalahkan 1000 orang, dan kemudian mereka dipukul mundur oleh Rasulullah. Dan ini adalah peperangan terbesar yang terjadi di tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.